Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Septiana dari kelas CSD 4 dengan NIM 2019820157 Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mensimulasikan proses pembelajaran tematik terpadu untuk mata kuliah pembelajaran tematik dan untuk tugas UAS semester 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik kan semuanya? Alhamdulillah. Yuk, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang memimpin doanya? Oh, Erik memimpin doanya. Ayo, silahkan Erik. Amin. Yuk. Nah, sekarang kalian cek teman-teman sebangku kalian. Hadir atau tidak? Hadir semuanya. Alhamdulillah, berarti murid ibu rajin-rajin semua ya. Sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, ada yang masih ingat nggak? Kemarin kita belajar tentang apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Oh, Yena ingat kemarin belajar tentang apa? Ingat tentang apa, Yena? Tentang perubahan suhu. Iya, betul sekali. Di perubahan suhu itu ada apa aja ya kemarin? Betul, ada pemuaian suhu dan penyusutan suhu. Ada yang tahu nggak pemuaian suhu itu apa dan penyusutan suhu itu apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Jadi, pemuaian suhu adalah proses berubahnya ukuran suatu benda bila terkena panas. Sama dengan penyusutan suhu. Yang membedakan antara pemuaian suhu dan penyusutan suhu adalah jika pemuaian dia akan bertambah ukurannya, sedangkan penyusutan dia akan berkurang ukurannya. Ukurannya itu meliputi panjang, lebar, dan volume. Kira-kira di sini ada yang bisa nggak ngasih contoh pemuaian suhu itu yang seperti apa dan penyusutan suhu itu yang seperti apa? Ayo, siapa di sini yang ngerti? Siapa yang bisa ngasih contoh? Nanti ibu kasih hadiah nih, kalau bisa. Oh, Erik tahu pemuaian suhu itu seperti apa? Oh, contohnya, kalau menurut Erik, pemuaian suhu itu diibaratkan dengan sebuah kerupuk katanya. Jadi kerupuk yang belum digoreng ukurannya segini katanya. Lalu kerupuk yang sudah digoreng akan mengalami pemuaian. Dia akan bertambah ukurannya menjadi lebih besar. Katanya bisa sampai segini. Betul atau tidak nih teman-teman? Betul. Lalu kalau penyusutan? Nah, kalau penyusutan diibaratkan dengan kita membakar ban mobil. Ban mobil yang tadinya ukurannya sebesar ini, jika dibakar akan mengalami penyusutan sehingga dia akan menjadi kecil. Kenapa? Karena karet yang ada di dalam ban terbakar oleh api. Jadi ukurannya akan menyusut. Nih buat Erik karena udah berhasil jawab pertanyaannya. Wah, ibu rasa kalian sudah sangat paham ya dengan materi perubahan suhu kemarin. Jadi hari ini kita akan masuk ke materi baru. Tentu aja nih, materinya bakal lebih menarik daripada materi yang kemarin. Nah, materi hari ini adalah perpindahan kalor di sekitar kita. Nah, ayo coba buka buku tematiknya. Halaman 68. Di situ ada perpindahan kalor di sekitar kita. Nah, jadi di sini ada gambar Siti. Jadi di sini Siti itu lagi libur sekolah dan membantu ibunya memasak di dapur.
Nah, di sini terjadi perpindahan kalor nih. Tapi di sini nggak dijelasin perpindahan kalor itu apa. Jadi kalian coba buka di halaman 69. Buka di halaman 69. Di situ ada bacaan tentang perpindahan panas dan kalor. Coba kalian baca dulu bacaannya. Nanti kita diskusikan bersama-sama saat kalian udah selesai baca bacaan ini. Nah, kalian udah selesai belum baca di halaman 69-nya? Yang perpindahan panas dan kalor. Kalau sudah, kita lanjut ke halaman 71. Di halaman 71 ada latihan nih. Yuk kita baca dulu. Disuruh apa sih di halaman 71 ini? Bacalah kembali bacaan di atas dengan seksama. Lalu carilah beberapa kata-kata kunci atau hal-hal penting dari setiap paragrafnya. Nah, kalian perhatikan contoh yang ada di paling atas ini. Jadi di kolomnya itu ada paragraf dan hal-hal penting. Untuk di paragrafnya ada paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Untuk di paragraf 1, contoh kata-kata pentingnya yaitu api kompor dapat memanaskan air dan sayuran di dalam panci. Nah, ada lagi nggak nih di paragraf satunya? Yuk kita cek dulu di halaman 69. Nah, dapat nggak nih di paragraf satunya? Kata-kata penting apa sih yang ada di paragraf 1 nih? Iya bener, panas dapat berpindah. Jadi kata-kata penting di paragraf 1 yaitu panas dapat berpindah. Kalau di paragraf 2 ada apa nih kira-kira? Betul, letak matahari dari planet kita ini sangat jauh, yaitu sekitar 152.100.000 kilometer. Wah, jauh banget ya. Kalau dari rumah kalian ke sekolah itu kira-kira jaraknya berapa? Ya kurang lebih 1 kilometer lah ya. Sedangkan ini sampai 152 juta. Wah, berarti jauh banget ya. Terus ada lagi nggak kata-katanya? Betul. Panas matahari dapat berpindah atau merambat ke planet lain sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Lanjut ke paragraf ketiga. Nah, di paragraf ketiga ini ada banyak nih hal-hal pentingnya. Ayo cari. Yang pertama, ada yang tahu nggak? Apa hal-hal penting di paragraf 3? Betul. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Terus ada apa lagi? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Ada yang tahu nggak nih konduksi itu apa, konveksi itu apa, dan radiasi itu apa? Apa nih? Oh iya betul, konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Sedangkan konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Kalau radiasi adalah perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Contohnya ada yang tahu nggak nih apa aja? Jadi contohnya kalau konduksi itu panci logam yang panas diletakkan di atas kompor yang berapi. Jadi pancinya itu akan panas karena ditaruh di atas api. Kalau konveksi apa nih? Air yang panas di dalam panci. Karena panci itu ada di atas kompor. Jadi air itu akan mendidih. Itu. Sedangkan radiasi adalah sinar matahari yang sampai ke bumi. Karena radiasi adalah satu-satunya proses penghantaran panas yang tidak membutuhkan zat perantara. Betul. Nah, jadi kalian udah paham belum materi perpindahan panas dan kalor? Kalau kalian udah paham, coba Ibu mau tanya lagi nih. Proses perpindahan panas itu ada 3.
Apa aja? Ayo, siapa yang bisa jawab? Betul, jadi proses perpindahan panas itu ada 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke, kalau kalian sudah paham, kita lanjut ke halaman berapa ya? Ada di halaman 73, yaitu perpindahan kalor secara konduksi. Nah, coba di sini kalian baca dulu dari halaman 73 sampai halaman 74. Sudah kalian baca? Kita lanjut mengisi ke halaman 75. Kita akan mengisi bareng-bareng, tapi kalian baca dulu di halaman 73 sampai 74. Sudah selesai membacanya? Wah, cepat sekali ya anak-anak murid ibu. Ayo kita buka di halaman 75-nya. Kita baca dulu ya perintahnya. Berdasarkan bacaan di atas, lakukanlah kegiatan berikut ini. Yang pertama, buatlah daftar hal-hal penting yang kamu temui pada setiap paragraf di dalam bacaan. Gunakan tabel berikut untuk menuliskannya. Gunakanlah kalimat lengkap dan kata-kata baku yang tepat. Wah, perintahnya jelas sekali ya. Coba kita buka di halaman 75. Jadi di halaman 75 kalian bisa melihat di sini ada tabel yang berisikan paragraf dan hal-hal penting dari bacaan. Jadi hal-hal penting dari bacaannya dapat kalian ambil dari paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, keempat, dan kelima. Yuk kita cari di paragraf pertama ada hal penting apa nih? Ayo, ada yang nemu nggak di paragraf pertama ada hal penting apa? Betul, jadi di paragraf pertama ada perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Jadi perpindahan kalor konduksi lebih tepatnya terjadi hanya pada zat padat. Yuk ditulis. Lanjut ke paragraf kedua. Ada apa nih kata-kata penting di paragraf kedua? Betul, jadi hanya kalor yang berpindah. Zat perantaranya tetap. Jadi kalornya itu dapat berpindah. Zat perantaranya tidak akan berubah. Mulai dari bentuknya, beratnya, panjang, dan lebar semuanya sama. Tapi hanya kalornya yang berpindah. Sampai sini paham? Paham. Lanjut ke paragraf ketiga. Di paragraf ketiga ada yang nemu nggak? Betul, jadi kalor akan berpindah dari benda yang bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu lebih rendah. Kalau di paragraf keempat ada apa nih? Oh iya, betul sekali, yaitu ujung spatula yang kamu pegang akan terasa panas walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Kalau di paragraf kelima nih, paragraf terakhir, siapa yang berani jawab? Oke, betul. Ketika setrika dihubungkan dengan arus listrik, maka arus listrik akan mengalir melalui elemen pemanas. Panas dari elemen akan berpindah ke bagian alas besi setrika yang tebal. Sekarang kita lanjut ke halaman 76. Di halaman 76 ada perintah ayo mencoba. Yuk kita baca dulu. Peristiwa perpindahan panas secara konduksi dapat kita jumpai sehari-hari di sekitar kita. Kali ini kamu akan mengamati dan melakukan percobaan untuk membuktikan perpindahan panas secara konduksi. Lakukan kegiatan berikut ini dengan mengikuti petunjuknya secara seksama. Jadi di sini ada menyelidiki perpindahan panas secara konduksi. Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan ada sebuah sendok dari logam, 200 ml air hangat, dan sebuah gelas bening. Hanya 3 bahan yang dibutuhkan. Tapi untuk percobaan kali ini, Ibu ingin melakukan percobaan yang berbeda dari buku.
Ibu juga sudah menyiapkan bahan-bahannya. Di antaranya ada 1 buah sendok dari logam, 1 buah lilin, dan 1 buah korek api. Jadi untuk percobaannya, kita akan nyalakan lilin ini dengan korek api. Nah, lilinnya sudah nyala. Lalu kita akan taruh sendok ini di atas lilinnya. Nah, jangan terlalu lama, kita akan pegang sendoknya. Nah, sendok ini akan terasa panas, terasa hangat karena sudah bersentuhan langsung dengan api. Jadi, ini adalah proses perpindahan panas secara konduksi. Nah, gimana? Apakah sudah paham dengan materi ini? Wah, sudah paham ya ternyata. Wah, nggak terasa juga nih. Sekarang udah waktunya jam pulang sekolah. Jadi, pelajaran kita cukup sampai di sini saja ya. Ayo, sebelum pulang, lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu. Supaya kalian selamat sampai ke rumah dan ilmu yang kalian pelajari hari ini bermanfaat. Ayo, siapa yang memimpin doanya? Pinter. Ayo, kita berdoa sekarang. Selesai, amin. Sekian video simulasi pembelajaran dari saya. Semoga saya yang membuatnya dan yang menontonnya mendapatkan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.